belakang ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan di Indonesia. Nama saya Zivaska Sapulete dan saya akan menerangkan latar belakang dari materi ini. Stay tune. Untuk ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, meskipun pendidikan dianggap sebagai alat untuk meningkatkan kualitas sebuah negara, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan masih menjadi masalah sosial di banyak negara. Faktor seperti perbedaan kuota sekolah, biaya pendidikan yang tinggi, dan akses sekolah yang susah dijangkau dapat menghalangi banyak individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Masalah ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan sosial yang lebih dalam dan menghambat kemajuan ekonomi dan sumber daya manusia di negara ini. Berikut ini adalah salah satu sekolah di pedalaman Papua. Bisa dilihat kalau fasilitas sekolah tersebut kurang memadai. Pendidikan bagi sebuah negara. Pendidikan merupakan bagian terpenting dari sebuah negara. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan SDM dari semua negara. Semakin tinggi kualitas pendidikannya, maka semakin maju negara tersebut. Sebaliknya, jika kualitas pendidikan di sebuah negara rendah, maka negara tersebut akan terbelakang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Dan itulah latar belakang dari ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan yang sudah saya susun. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Sekian, saya undur diri. Saya Nurul Ramadhani akan membahas tentang dampak ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Namun, kesenjangan pendidikan antara wilayah, perkotaan, dan pedesaan masih menjadi permasalahan yang signifikan di banyak negara. Kesenjangan ini dapat terlihat dari berbagai aspek, mulai dari aksesibilitas, kualitas fasilitas, hingga kompetensi tenaga pendidikan. Dampak dari kesenjangan pendidikan ini dapat mempengaruhi perkembangan, contohnya sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut dapat dilihat melalui: pertama, perbedaan aksesibilitas dan fasilitas pendidikan di wilayah perkotaan. Umumnya, sekolah-sekolah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga. Sebaliknya, di pedesaan, fasilitas pendidikan sangat terbatas. Sekolah di perkotaan yang mempunyai fasilitas baik pastinya juga memiliki dampak positif terhadap kualitas pendidikan. Selain itu, kesulitan akses transportasi dan minimnya fasilitas komunikasi di pedesaan juga memengaruhi aksesibilitas pendidikan. Yang kedua, kualitas pendidikan dan kompetensi guru. Kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik dibandingkan dengan pedesaan. Guru-guru di perkotaan cenderung lebih kompeten dan memiliki akses terhadap pelatihan dan sumber daya pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya, di pedesaan, kurangnya akses terhadap pelatihan dan kurangnya intensif bagi guru untuk mengajar di pedesaan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Kesenjangan pendidikan antara kota dan desa juga berdampak pada kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pendidikan di kota sangat berbanding terbalik dengan di desa. Pendidikan di kota dapat berkembang pesat karena didukung oleh sarana dan prasarana yang mudah untuk didapatkan. Sementara di desa, perkembangan pendidikan cenderung berjalan lambat karena sulitnya mendapatkan sarana dan prasarana untuk pendidikan tersebut. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antara wilayah kota dan desa. Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai problem dalam masyarakat saat ini. Perspektif konflik memandang ketimpangan pendidikan di Indonesia sebagai hasil dari pertentangan kepentingan dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Perspektif konflik juga memandang ketimpangan pendidikan sebagai faktor yang memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ketika sebagian masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang baik, kesenjangan sosial dan ekonomi semakin membesar. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan konflik dalam masyarakat. Dalam perspektif konflik, ketimpangan pendidikan dipandang sebagai hasil dari
ketidakadilan struktural dan bertentangan kepentingan antara kelompok sosial. Karl Marx memandang masyarakat terdiri dari dua kelas yang didasarkan pada kepemilikan sarana dan alat produksi, yaitu kelas borjuis dan proletar. Teori ini terkenal dengan teori fungsional konflik yang menekankan fungsi konflik bagi sistem sosial atau masyarakat. Perspektif konflik menyoroti berbagai faktor-faktor seperti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, ketidakadilan struktural, dan perbedaan kekuasaan dapat memperburuk ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil. Ketimpangan akses pendidikan di Indonesia merupakan permasalahan serius yang mempengaruhi kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi ketimpangan pendidikan diperlukan peningkatan kesabaran masyarakat, perubahan kebijakan yang instruktif, serta penguatan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil, tertinggal maupun terpinggirkan. Dan demikian diharapkan terjadi peningkatan peluangan pendidikan bagi semua individu dan terwujudnya masyarakat yang adil dan setara dalam mengakses pendidikan berkualitas. Cara mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan di Indonesia. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan di Indonesia. 1. Program bantuan keuangan. Pemerintah dapat memberikan bantuan keuangan kepada keluarga kurang mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Program beasiswa dan subsidi pendidikan juga dapat membantu mengurangi beban biaya pendidikan. 2. Peningkatan infrastruktur pendidikan. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah terpencil atau kurang berkembang agar semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. 3. Program pendidikan inklusif. Mendorong program pendidikan inklusif yang memperhatikan keberagaman dan kebutuhan individu agar tidak ada diskriminasi dalam akses pendidikan. 4. Peningkatan kualitas guru. Melakukan pelatihan dan peningkatan kualitas guru untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan merata kepada semua siswa. 5. Pengembangan teknologi pendidikan. Memanfaatkan teknologi pendidikan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas, seperti pembelajaran online atau e-learning. 6. Kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat.